yang telah memberikan hak pengarahannya, tentu memberikan presentasinya kepada kita semua. Teman-teman sekalian, para hadirin yang saya muliakan, tidak terasa bahwa kita telah menimba ilmu mulai dari ceramah Pak Sekretaris Majelis Syuro yang sangat berkesan, juga kemudian disusul oleh presentasi dari 3 narasumber kita, yaitu Pak Profesor Herman Hidayat dan Profesor Rusman Gosali dan juga Profesor PB Masa Jafar. Apa yang kita petik dari beberapa presentasi ini, bahwa dari Profesor Herman Hidayat kita menangkap suatu isyarat bahwa diperlukan audit total terhadap pengelolaan sumber daya alam kita ini. Yang kedua adalah perlunya moratorium yang berarti penghentian izin-izin baru, bahkan penghentian sementara aktivitas yang menggunakan hutan sejak 10 tahun yang lalu. Kira-kira begitu, Prof, ya. Kemudian dari Pak Dewi Masa memberikan kepada isyarat bahwa apa yang telah terjadi sekarang ini telah menunjukkan, telah terang benderang menunjukkan bahwa terjadinya state crime, ya, pencurian, perampasan terhadap sumber daya alam yang menjadi milik masyarakat. Gitu kira-kira Pak Prof. Kemudian dari Pak Prof Gosali, Pak Rusman Gosali, kita mendapatkan suatu pandangan bahwa kita sekarang ini kita terjebak apa yang disebut oleh Gareth Hardin, yaitu tragedy commons, malapetaka sumber daya, kutukan sumber daya alam, tragedi kita bersama. Sehingga menurut beliau sudah saatnya membuka diri, sudah saatnya pemerintah itu membuka diri, para akademisi, peneliti, aktivis, pers. Nah ini Bu Tari, ini pers ini, pers dan masyarakat luas punya akses kompromi, bagaimana Pak, punya akses mengkompromikan model tata kelola sumber daya alam yang baru, karena undang-undang dan regulasi yang berlaku sekarang tidak cukup lagi untuk melakukan transformasi struktural daripada kita punya pengolahan sumber daya alam. Bapak sekalian, ibu-ibu yang saya muliakan, kini kita masuk kepada section yang paling seksi, yaitu tanya jawab. Saya minta Ibu Tari mendampingi saya untuk mencatat daftar. Saya buka section pertama 3 penanya, sudah ada 2, saat tadi Ibu ini dapat 3. Oke. Silahkan Pak, sebut namanya. Ya Ibu, ini pendatang baru kayaknya di Masumi, Ibu ya. Saya lihat wajah baru ini, muridnya Pak Herman Hidayat kalau tidak salah ini. Dia sedang melakukan program, sedang studi program doktoral di Universitas Nasional juga ya. Aktivis lingkungan. Silahkan sebut namanya Bu. Itu mau pakai itu enggak? Halo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adindriani Zuhri. Saya mahasiswanya Profesor Herman dan Profesor PB Masa. Saya di sini. Oke. Saya sekarang sedang mengambil studi program doktor ilmu politik dan sekarang sedang menyelesaikan disertasi tentang ekonomi politik sagu di Papua Barat Daya. Pertanyaan saya mau mulai dari teori Robert Auty tentang kutukan sumber daya alam. Ini juga saya tuliskan di disertasi saya. Robert Auty itu sudah mengingatkan jauh hari bahwa kutukan negara-negara yang memiliki sumber daya alam itu sesungguhnya diikuti juga dengan kutukan terhadap sumber daya alamnya. Jadi ada beberapa kutipan penting yang kemudian menjadi
kutipan common oleh beberapa aktivis di Indonesia. Misalnya baru-baru itu dilansir oleh Greenpeace, bilang bahwa coba sebut negara-negara mana yang penuh dengan sumber daya alam tetapi dia kaya raya. Tidak ada satupun, termasuk juga Indonesia. Indonesia ini memenuhi semua unsur yang disebut oleh Robert Auty sebagai negara yang penuh kekayaan akan sumber daya alam. Kita punya tambang, kita punya kekayaan laut, kita punya kekayaan hutan, kekayaan air dan sebagainya, tetapi di wilayah kekayaan sumber daya alam itu masyarakatnya miskin. Ini yang terjadi di 3 provinsi ini. Karena saya juga dari Sarekat Hijau Indonesia, kami juga bekerja di Batang Toru, tidak ada satupun kekayaan yang dimiliki masyarakat secara common. Jadi di Batang Toru itu kalau tahun 2017 kita menemukan satu spesies orang utan namanya Tapanuli orang utan, itu satu-satunya di dunia yang ada di Batang Toru. Dulu mereka hidup sekitar 760. Kita kalau menyebut orang utan itu bukan hewan tetapi individu. Jadi sebutan secara common dalam biodiversity itu namanya individu. Jadi orang hutan itu ada sekitar 760 individu yang sekarang itu sudah jadi 30. Nah, yang pertama adalah saya tidak melihat bahwa negara yang punya sumber daya alam itu tidak menjadi sejahtera. Yang kedua, saya mau menyoroti soal ini ada satu trend yang baru yang namanya adalah genosida sumber daya alam. Genosida ini bukan hanya pembunuhan atau pembiaran seperti yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa orang mati karena perang atau karena kelaparan, tetapi karena bencana, disaster. Setelah bencana memang orang tidak dibiarkan ditolong, tetapi itu memang targetnya adalah genosida. Di beberapa negara seperti Somalia, yang sekarang ada Sudan, itu memang disaster itu merupakan salah satu pintu masuk untuk membesarkan genosida. Artinya 2 hal yang penting ini mungkin ke depan bisa di tracking secara ekonomi politik atau sumber daya alam oleh teman-teman di Masumi, bagaimana memproviderkan genosida sumber daya alam ini dan kutukan sumber daya alam ini menjadi isu-isu yang menarik terutama di sekolah politik Masumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri ya. Pak Heri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aja saya salah. Karena yang setahu saya sepanjang musibah kita di Sumatera ini yang namanya Greenpeace Indonesia, Greenpeace atau mungkin juga yang Mighty Earth, kemudian juga ada yang dari Indonesia, Walhi misalnya, nggak ada suaranya gitu. Yang saya perhatikan ya, nggak ada suaranya. Ada Walhi ada. Nah, itu bisa jadi saya salah gitu ya. Maksud saya begini, karena sampai keluar lelucon soalnya di DPR kemarin. Itu Utut Adianto bilang kita bentuk aja Kementerian Bencana Alam. Nanti ada Dirjen Banjir Bandang, nanti ada tanah longsor, Dirjen Tanah Longsor, nanti ada Dirjen Gempa Bumi. Ya, kayak gitu-gitu gitu. Jadi bercandaan. Maksud saya mungkin ini Prof Herman karena ahlinya harusnya artinya dia bisa mengarahkan anggota DPR itu gitu ya, kalau berpikirnya gimana gitu ya. Kelihatannya seperti kelihatannya Utut Adianto ini perlu dibimbing oleh pakar-pakar lingkungan lah gitu. Enggak, kalau saya pertanyaan khususnya ini kenapa seperti Unilever, Procter & Gamble atau mungkin yang lain yang perusahaan multinasional ini seenaknya saja sampai sekarang, dan itu juga mengonsumsi soalnya hasil produksi sampai sekarang itu ya dari kelapa sawit atau mungkin juga dari pulpnya, kertas dan semuanya itu masih saja tanpa ada gangguan gitu ya dari tadi Walhi atau Greenpeace atau
apa namanya, make the earth itu yang selama ini keras gitu ya. Nah di Indonesia nggak ada, nggak saya dengar itu terhadap 3 perusahaan multinasional, Unilever, Procter & Gamble, satu lagi apa namanya yang terkenal juga itu apa, Nestle. Nah Nestle itu kan banyak sekali ya membuat itu. Itu pertanyaan saya Pak Prof dan pakar-pakar lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa gimana? Hah? Adnan Fauzi. Silahkan ditujukan kemana pertanyaannya, apa pertanyaannya secara singkat dan jelas. Waalaikumsalam. Cek 1 2. Udah ya. Saya dan Fauzi seorang jurnalis. Saya bertanya lebih spesifik pada Profesor Dr. Siti Masad Jafar. Karena saya sekali melihat pernyataan beliau bahwa sejatinya di kenyataan realita di lapangan ini, kenyataan di lapangan ini negara seakan-akan menjadi sebuah pandangan masyarakat seperti sebuah kejahatan besar, karena masyarakat juga 80% tidak percaya pada negara karena kejadian bencana alam yang kita saksikan kemarin saat ini kan. Jadi bagaimana pendapat Anda sebagai bangsa, karena saat ini negara jadi sebuah perusahaan sedangkan bangsa ini umurnya ribuan tahun gitu. Apa metode Anda ke depan untuk berbuat kemaslahatan terhadap bangsa ini, sedangkan apa itu masyarakat saat ini tidak percaya pada negara karena adanya bencana yang begitu besar, itu karena ulah-ulah oknum aktor-aktor politik besar yang tidak yang sebenarnya tidak berjiwa Pancasilais gitu Bapak. Oke, saya persilahkan. Yang kedua itu langsung kita bahas dulu 3 ya. Silahkan Pak Rusman Gosali. Tadi pertanyaan pertama ditujukan oleh teori kutukan sumber daya oleh Ibu Ade, negara mana yang kaya raya sumber daya alam tapi tidak kaya raya, masyarakatnya tetap miskin di sekitar sumber daya alam itu ya, seperti di Konawe lah kata beliau. Saya pernah lama di Konawe 2005, di sana sering Konawe Selatan, Pomolaan, di Kalimantan juga. Mengambil contoh Batantoro hilangnya berkurangnya sebuah spesies orangutan ya Bu ya, yang satu-satunya ada di dunia, dan menunjukkan bahwa kondisi sekarang adalah genosida sumber daya alam atau disaster sumber daya alam, pintu masuk untuk membesarkan genosid. Kira-kira pertanyaannya ada 3 itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Heri, ada 3 perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan yang nyata dan jelas dari pemerintah untuk menangani ini. Ya mungkin ini dari ketiga narasumber bisa menjawab, Pak Herman. Kemudian pertanyaan khusus dari Adnan Fauzi, seorang jurnalis, bertanya kepada Pak Tengah Masa Bapak, Pak Prof. Negara melakukan kejahatan besar, ya, state crime. Jadi bagaimana pendapat Anda sebagai bangsa? Gitu kira-kira ya. Ya baiklah, silahkan Bapak para 3 narasumber. Saya mulai dari Pak Herman Hidayat dulu untuk menjawab, kemudian sesurutan Pak Rusman, kemudian dilengkapi oleh Pak Prof. Terima Terima kasih moderator. Ini 3 pertanyaan yang menarik sekali. Tadi rekan kita Ibu Ade menanya tentang natural resources curse, ya, jadi kutukan sumber daya alam. Emang sumber daya alam dalam kasus Indonesia, kita punya hutan, kita punya mining, arti tambang yang kaya, dari tambang boksit, tambang ya batu bara, tambang emas, sampai mineral apa yang di Morowali tadi Pak? Nikel. Waduh, ini yang sekarang baterai kan untuk mobil listrik. Tapi kenyataannya kita tidak mampu mengelolanya.
dalam bukunya Robert Auty memang saya membaca bahwa pengelolaan yang tidak proporsional karena praktek-praktek oligarki yang menguasai secara material yang tidak good governance. Implikasinya ini luar biasa, apalagi ditunjang oleh teori konspirasi dari Jeffrey Winters yang menyatakan bahwa ya praktek oligarki, pengusaha yang sudah kaya, sangat kaya karena penguasaan itu tidak transparan mengelolanya, terjadi korupsi. Dia mengambil partner konspirasinya adalah para pejabat tinggi pemerintah, entah itu dirjen, entah skalanya menteri dan sebagainya, yang mereka punya power dalam relasi sosial, dalam relasi kekuasaan. Mereka ingin minta aman. Terus kedua, ya akhirnya nggak mau bayar pajak, sedikit bayar pajaknya. Lah sekarang ini saya senang ini, Menteri Keuangan yang baru Purbaya ingin mengaudit bahwa dulu bayar pajak dengan self assessment, ya kan? Dengan yang menghitung diri, itu korupsi luar biasa. Harus membayar 100, bayar 30 aja untung. Yang 20 adalah aparat pajaknya. Jadi negara hanya mungkin dapat 30%, 40%. Kalau tahu benar. Ya, kekayaan sumber daya alam yang besar itu tadi yang dinikmati dengan devisa, ini ironis sekali. Ditaruh di Singapura, ya kan? Karena kita tidak punya undang-undang seperti dulu Malaysia, Thailand, bahwa devisa dari hasil perkebunan kelapa sawit kita jual, ya kan? Atau kita jual maunya mineral, kita jual dari tambang, itu devisa harus seperti Thailand regulasinya 7 bulan harus parkir di Thailand. Malaysia 6 bulan harus parkir di Thailand. Kita ini los saja, sehingga aneh kita dapat miliaran dolar, kita tidak dapat pajaknya, sumber daya alamnya dikeruk, pengusaha yang kaya dan Singapura yang kaya. Pengusahanya kaya, Singapura kaya. Ironis sekali kan? Kita nggak dapat, artinya untuk uangnya, tax yang nggak dapat, apalagi menciptakan lapangan kerja di sini, semua ditaruh di Singapura, devisanya. Sehingga dalam masa dulu Soeharto sampai SBY, kita hanya punya devisa di Bank Indonesia hanya berkisar 28 sampai 33 billion US dollar. Lah sekarang ini kalau saya lihat grafiknya menaik sekarang ini menjadi 280, hampir 300 billion US dollar. Karena sekarang Prabowo lantang. Singapura jangan macam-macam. Kita sekarang sudah punya katanya undang-undang yang harus mewajibkan 1 tahun sekarang ini untuk parkir dana itu. Kalau enggak, mereka akan blacklist, nggak boleh operasional untuk praktek sumber daya alamnya. Apa itu? Entah itu dari hasil HPH, dari hasil ya pulp and papernya, dari hasil artinya perkebunan, ya kan, kelapa sawitnya atau miningnya, semua harus hasil parkir dulu di sini. Ini sekarang lonjakan kalau kita lihat tabungan devisa kita di BI sudah 280 sampai 300 billion, Pak. Ini artinya hal yang positif. Jadi emang kita harus keras. Prabowo Purbaya ya kita dukung nih untuk mengaudit, emang harus ditiru seperti Jepang. Jepang sistem perpajakannya nggak ada self assessment. Ini dihitung matang untuk perusahaan-perusahaan overseas. Maunya Toyota dia punya overseas di Asia Tenggara, di Indonesia di mana? Dia akan menyetor kepada perusahaan itu kena tax untuk masuk karena dia bisa bebas, boleh saja transfer ke Tokyo. Tapi kantor pajak Tokyo akan menghitung dari devisa yang dia mendapatkan dari overseas business Toyota atau Honda di Ohio di Amerika, akan hitung semuanya untuk masuk dalam Bank of Tokyo. Itu akan dihitung. Itu ada ilmunya. Nah, Indonesia masa self assessment dan itu sudah bertahun-tahun. Menteri Keuangan yang lama ya Sri Mulyani, ya saya bilang lulusan itu, tapi kok selalu komponen yang besar dari pajak, bukan pajak sumber daya alam kan, tapi adalah pajak ya namanya pajak perusahaan, pajak UMKM, selalu dinaikkan. Padahal untuk UMKM enggak, padahal untuk sumber daya alam, untuk tadi ya devisa-devisa dari sumber daya alam besar harusnya. Oke. Jadi saya setuju kasus Nigeria
kasus semuanya ya Kenya, kasus Sudan, sumber daya alamnya kaya tapi mereka tidak dikelola dengan bagus, korupsi terjadi, konspirasi terjadi antara pejabat dengan pengusaha-pengusahanya. Apa yang terjadi? Rakyatnya, karena nggak good governance, ya kan, korupsinya tetap saja. Itu yang sekarang terjadi, ya, itu Mbak Ade. Jadi memang kasus Indonesia ini adalah menyerupai, sudah puluhan tahun seperti ini, tetap saja kita miskin dan dimiskinkan, bahkan mati katanya, genocide. Kita setuju sekarang nih, rakyat dimatikan oleh gimana? Bukan masalah ini Pak, oleh sistemik artinya. Karena negara tadi bilang melakukan apa yang katakan masa tadi kejahatan, ya kan? State criminal crime. Jadi negara melakukan kejahatan dengan tidak melindungi sumber daya alamnya. Rakyatnya mati karena banjir. Ini yang terjadi. Rakyatnya dimiskinkan, nggak punya apa-apa. Sekarang orang yang tertimpa di Agam, Sumatera Barat, atau di Sulawesi, atau di Aceh, Sulawesi Sumatera Utara, coba. Ini yang terjadi. Nah, tadi tentang ya Pak Heri tentang perusahaan-perusahaan itu tadi yang sebetulnya sama Pak. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang ya terlibat entah eksplorasi Nestle macam-macam dan sebagainya. Kalau kita studi mereka dengan saya melihat manifest estate, masalah yang mereka ingin di Kalimantan, entah hari di Papua, ribuan hektar Pak, untuk ketahanan pangan, untuk masalah sugar industry. Ya kesimpulannya mereka eksploitasi sumber daya alam, tetapi maaf saja, itu terjadi konspirasi dengan para pejabat. Masyarakat adat sekitarnya yang melepas hutan adatnya nggak dapat apa-apa, hanya dapat mereka bisa bekerja. Ini kasus di Papua yang kami bimbing ya di Sorong dengan sagu, bagaimana perusahaan sagu PT ANJP di Sorong itu dengan alasan artinya membuka suatu perusahaan, tapi kenyataannya mereka tidak transfer teknologi, SDM-nya hanya membuka lapangan kerja, hutan adatnya sudah terpotong sumber ya kan daya alamnya, yaitu sagu yang sumber kehidupan mereka, makanan pokok sudah tidak ada. Akhirnya makan beras, nggak bisa bekerja kalau dia nggak kerja nggak bisa makan. Apa yang terjadi? Kemiskinan lagi. Nah ini berbeda dengan Malaysia. Kalau Bapak lihat di Sarawak, Dayak Iban itu ada, Dayak Iban di Kalimantan Barat juga ada Pak. Dayak Iban juga ada di Sarawak. Ya Sarawak, bahwa masyarakat adat memfungsikan, pemerintah ada suatu regulasi. Kalau mereka punya tanah, itu adalah punya aset, punya kapital. Jadi dimasukkan untuk kompensasi lahannya kalau dipakai perusahaan kelapa sawit untuk masuk dalam saham. Jadi nanti dalam rapat tahunan, akhir tahun, itu akan mendapat apa namanya PLPPS, rapat tahunan pemilik. RUPS, ya. Ya, itu akan mendapatkan suatu saham karena dia mempunyai aset tanah dihitung. Itu ada undang-undangnya sehingga mereka adalah masuk dalam ekonomi makro, ekonomi integral daripada ya Malaysia. Nah kita ini masyarakat adat di sini, maaf saja, kami studi masyarakat adat, tim kami di BRIN kemarin bulan Juni di masyarakat Baduy Pak, ya masyarakat Baduy. Itu kan sama, tidak difungsikan untuk hutannya, tidak difungsikan. Tidak difungsikan. Jadi kesimpulannya sekarang DPR masih sudah 5-6 tahun ini masih tetap undang-undang hukum masyarakat adat kepemilikan artinya, ya kan, customary right forest sampai sekarang belum disahkan. Artinya apa? Mereka terpinggirkan oleh suatu sistem. Kalau konflik dengan perusahaan swasta atau dengan pemerintah atau dengan angkatan, mereka akan terpinggirkan dan termarginalisasi secara ekonomi, secara sosial. Artinya tidak masuk dalam suatu sistem ekonomi. Karena apa? Tidak ada pengakuan tanahnya. Itu berbeda dengan di Malaysia. Malaysia sudah memasukkan klausul undang-undang bahwa masyarakat adat yang punya klaim ini, yang negara mengakui hak kepemilikan adat, lahan adatnya itu masuk, ya harus mendapatkan kompensasi dan mereka dimasukkan dalam satu sistem ekonomi nasional, pemilik saham. Artinya apa?
nggak ada perbedaan Pak, warga negara juga. Nah di Indonesia, maaf saja, aman ini ya, itu mencatat masyarakat adat seluruh Indonesia banyak sekali. Dan itu mengklaim tentang hutan-hutan produksi, itu mulai ada 32 juta hektar seluruh Indonesia. Hutan produksi kita ini 64 juta hektar yang digarap oleh HPH, oleh HPI. Tapi saya ingin memberitakan, seperti Sinarmas, dia punya konsesi hutan tanaman industri. Itu 800.000 hektar Pak, seluruh Indonesia, sebagai bahan baku menanam softwood, yaitu akasia mangium atau eukaliptus, ya untuk bahan baku pulp papernya. 800.000 hektar. April itu dari Tanoto, itu punya 1.200.000 hektar. Jadi saya ini, data ini kami wawancara Pak dengan direktur HPI yang paling besar mana perusahaannya, saya bilang, saya datang ke Kementerian Kehutanan. Iya, April itu 1,2. Nah, tahu triknya, bagaimana mereka mendapatkan konsesi lahan yang tidak berpancasila lah. Pasal 33 ini sebetulnya ya pasal 2 yang bangun ekonomi haruskan ya pemerintah untuk kesejahteraan. Artinya ada aktor swasta, ada aktor BUMN atau BUMD, ada aktor koperasi. Itu terlewati semua Pak, terlewati. Jadi yang sekarang menurut ini konsesinya, mereka yang tidak terbatas konsesi yang mendapatkan konsesi area yang luas itu karena apa? Semua bekas direktur yang dulu bagian Baplen, Badan Perencanaan Pertanahan Kementerian atau bekas direktur yang lain, itu kalau pensiun sudah diterima Pak oleh Sinarmas, oleh oleh April untuk bekerja dengan gaji standar yang progresif Pak. Saya pernah menanya wawancara saya, mereka gajinya untuk seorang direktur yang mereka bergabung dengan Sinarmas atau dengan ini itu di atas 20 juta Pak, belum tunjangan yang lain. Coba, nah itu yang mempengaruhi junior-juniornya di perusahaan, nggak di Kementerian Kehutanan untuk bisa memberikan konsesi. Luar biasa. Nah itu contoh saja, contoh yang bagaimana klik perusahaan untuk mendapatkan suatu konsesi begitu luas dengan tidak ada kontrol. Nah itu yang saya bilang, cobalah 2 tahun ada suatu audit kontrol tentang konsesi-konsesi baik HPH, HPI kelapa sawit, ya pertambangan yang tidak ini. Tadi katakan Bapak beribu, ya berapa 2.300 Pak ya, sampai 2.700 bayangkan. Ini potensi kerugian negara luar biasa. Oke, terima kasih. Dari Pak Rusman. Terima kasih banyak. Kalau masalah Richard Auti ini, saya pikir saya sudah ulas panjang lebar ya di Harian Kompas tanggal 19 artikel Negara Pembangunan. Situ saya bagaimana mengulas tentang kutukan sumber daya itu. Contoh misalnya, di masa pemerintah Orde Baru, selama 32 tahun berkuasa, kalau dirata-ratakan leverage-nya itu, kontribusi SDA terhadap APBN itu rata-rata 38-39%. Kalau dirata-ratakan 32 tahun berkuasa. Bahkan pada 1981 ketika Indonesia merajai OPEC, itu kontribusi SDA terhadap APBN kita 81%. Di masa SBY merosot 27% rata-ratanya. Lebih parah di masa Jokowi, 7-8% sampai 9% rata-ratanya. Jadi pendapatan semua itu memang diambil, kalau bahasa kerasnya dirampok, dan itu dirampok di hadapan logika kita semua, dan kita terdiam semua. Makanya menurut saya Mas Umi harus lebih konseptual merumuskan ide dan gagasan. Itu yang pertama, pintunya dari rombak Undang-Undang Minerba itu tidak ada pilihan, supaya ada limitasi. Dipraktekkan tadi Morales di masa Presiden Roosevelt, itu kan sejarah emas semua dalam konteks pengelolaan SDA. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Jadi betapa perbuatan 10 tahun terakhir rejim itu daya rusaknya melampaui berkali-kali lipat dari rezim-rezim sebelumnya. Nah sekarang kemarin saya lihat Menteri cuci tangan lagi. Saya tidak memberikan konsesi di Sumatera Aceh itu kan di masa Orde Baru. Memang kamu tidak berikan, tapi kau yang memperpanjang.
Terbitnya di masa Orde Baru, tapi perpanjangannya di masa kamu semua. Kan cuci tangan terus di Orde Baru. Ini berbahaya buat kita. Jadi saya pikir saatnya kita lebih argumentatif dalam menerobos semua kekalutan ini. Nah, karena kalau tidak dibiarkan seperti ini berbahaya sekali negeri kita ke depan. Tadi Pak Herman dengan bagus memberikan contoh. Di depan mata kita Sudan pecah, Sudan Utara dan Sudan Selatan. Kenapa? Gara-gara sumber daya. Sudan Selatan kaya dengan sumber daya, tapi yang makmur di utara. Akhirnya perang pecah sekarang dua negara. Indonesia masih santai, kayak biasa aja Pak. Nah, saatnya, apalagi generasi kita tidak tahu sejarah. Untungnya masih ada Senior Dimas Sumi yang tahu sejarah Republik ini. Setelah kita nanti siapa lagi yang tahu sejarah? Mudah pecah. Kalau regulasi SDA itu tidak kuat pengelolaannya dalam konteks intervensi kebijakan. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami persilakan Pak Prof. Tede Masan untuk menanggapi penanya dari jurnalis apa tadi? Adnan Fauzi. Wah, keren namanya. Punya media apa namanya? Oke. Terima kasih. Jadi kan tadi saya sudah menjelaskan, kalau ditanya jalan keluar, kalau kita sepakat dengan beberapa ciri-ciri negara existing sekarang, saya tidak berpikir normal. Kita datang, ini kasih masukan, nah itu kan normal. Ini negara nggak normal. Kalau kita perhatikan tadi statement Prof. Rusman, juga Prof. Herman, ini sebenarnya negara lumpuh. Apa ciri negara lumpuh? Saya tidak mengatakan itu, Anda sudah memiliki kesimpulan. Ya, kalau kita lihat ciri-ciri kesulitan ini sudah nggak ada. Makanya saya katakan di sebuah tulisan populer saya, kita ingin jadikan musibah ini untuk memperkuat kembali kedaulatan negara, untuk memerangi state crime itu. Dari Prof. Herman, oligarki. Kalau saya katakan oligarki ini adalah kontinuitas dari model kepolitikan kolonial. Kolonial ini dia ambil keuntungan yang sangat luar biasa. Ya, tadi Prof. Rusman datanya dulu waktu kita oil boom itu 80% ya Prof. Rusman pendapatan oil boom 81 itu waktu zaman Pak Harto itu. Yang dua lagi 30%. Iya, kali 30%. Jadi aneh, justru ketika kita mendewa-dewakan demokrasi, ada kebebasan, lalu kemerosotan yang luar biasa. Kebebasan, kemewahan yang kita miliki itu sebenarnya apa kontribusinya? Kebebasan, liberalisasi demokrasi, kita hanya memberikan jalan kepada pelaku kriminal. Bagaimana mekanismenya? Saya katakan kemarin, saya kan juga diundang. Saya bilang, lingkaran setan di dalam format kepolitikan kita sekarang ini tidak ada jalan keluar. Maksudnya, kedaulatan rakyat sudah bergeser kepada kedaulatan kapital, modal. Jadi modal lah yang sebenarnya yang mendrive, termasuk juga tadi yang Prof. Herman mengatakan, ya mulai dari regulasinya, kemudian setelah itu ada reward, pejabat-pejabat itu masuk, dan itu saya kira hampir semua. TNI juga, oknum misalnya, polisi juga, ya pejabat tinggi juga masuk lagi ke dalam sistem itu. Jadi tidak ada memotong. Nah, saya mengatakan Pak Prabowo harus memotong lingkaran itu. Kalau Anda tanya apa jalan keluarnya, jalannya mesti Pak Prabowo dengan dukungan politik rakyat, dia harus melakukan sesuatu. Perubahan radikal. Nggak bisa lagi cara konvensional, nggak bisa.
sebagian menterinya itu adalah produk lama, dan kalau diperiksa semua itu terlibat dalam kejahatan negara. Bagaimana Pak Prabowo melangkah? Di dalamnya ada apa namanya? Ada hama, makanya pembusukan dari dalam. Dalam istilah politik yang paling populer itu politik decay, pembusukan dari dalam, sehingga dibuat tak berdaya. Nah, jadi mesti ada langkah-langkah radikal dari Pak Prabowo untuk menyelesaikan itu semua dengan dukungan rakyat. Rakyat, tokoh masyarakat, tokoh adat, para akademisi, siapa lagi ya, semua elemen masyarakat sipil itu tidak lagi pada tahap penonton. Ada saatnya juga kita berhenti diskusi karena tidak memberikan penyelesaian. Mau berharap sama DPR hari ini, siapa partai yang paling lantang mengkritik yang seperti kita ini? Tidak ada. Kenapa? Saya kan sudah katakan, kalau kita urut siapa aktor-aktor yang terlibat, mulai dari kondisi segala macam, semua mereka terlibat. Sekurang-kurangnya mereka menerima suap, sekurang-kurangnya. Kalau mereka klaim ini sudah ribut di DPR, bukan ini ribut. Di DPR sudah ribut, bahkan sudah ada ancaman mestinya. Pejabat-pejabat termasuk presiden, ya sebelumnya itu harus diperiksa, harus diaudit. Mana ada DPR, diam aja, kita aja ini yang ribut supaya Presiden Jokowi diadili karena akibat kebijakan itu merusak. Itu sudah banyak data kok. Ya justru ya setelah Orde Baru itu, jadi saya kembali lagi, saya kan nggak sempat cari data. Pak Ruslan mengatakan, Prof. Ruslan mengatakan, loh perpanjangan izin segala macam itu justru terjadi di era reformasi ini. Nah, jadi kalau kita lihat peran opini, seakan-akan semua kejahatan ini mau ditumpahkan ke Orde Baru. Tak dulu. Saya dulu ada Orde Baru, tapi setelah saya lihat, oh kita ada keliru kita. Ya, karena ini opini mau dibangun seakan ditumpahkan ke situ. Sekarang mau ada opini seakan-akan Prabowo tidak terlibat. Soal saya sudah cross check. Itu sebagian sudah dikembalikan, entah lagi ada tulisan kita. Dia tidak mengambil itu diputar-putar balik seperti itu. Nah, jadi apa jalannya? Pertama, Pak Prabowo harus berani, ya, ikut apa yang menjadi kehendak rakyat. Saya yakin, hati yakin, Anu yakin, rakyat sekarang ini berada di belakang Pak Prabowo. Itu yang pertama. Jadi harus melakukan langkah-langkah yang radikal, progresif, ganti kabinet, seret tokoh-tokoh yang terlibat, baik dia pejabat, korporasi, sita kekayaannya, kembalikan sitaan itu untuk memperbaiki kerusakan itu, terutama beban sosial ya yang ditanggung oleh rakyat, terutama se-Sumatera itu. Mulai dari Aceh sampai Sumbar, Sumut. Saya di luar, saya nggak terkejut. Kenapa kemudian Sumatera Barat juga kena? Padahal Sumatera Barat itu adatnya cukup kuat ya Pak ya. Adatnya cukup kuat. Dulu. Karena Indomaret nggak masuk. Nah, cuman Indomaret doang nggak masuk. Tapi ya, kita mau meniru itu ya, itu. Lalu rakyat itu harus proaktif, jangan banyak mengeluh, jangan terlalu banyak diskusi di WA. Sama mereka kita sibuk diskusi terus. Jadi kesimpulannya Presiden harus mengutamakan politik rakyat daripada politik negara. Bukan. Nah, Presiden harus mengutamakan kepentingan aspirasi rakyat ketimbang ya para penjahat negara. Nah, bahasanya udah vulgar
Ya, ini soal diksi jadi harus halusin, harus jelas. Kalau saya katakan ini adalah kejahatan. Jadi Pak Prabowo sebagai kepala pemerintahan, kepala negara harus ya mengambil tindakan keras terhadap kejahatan negara. Yang kedua, rakyat harus memberikan dukungan. Dukungan rakyat itu adalah sumber daya politik di luar jalur konvensional. Ya, partai nggak usah diharap, kecuali Partai Masyumi. Ya, nggak ada. Hari ini saya belum pernah mendengar bagaimana mereka marahnya, hancurnya Pulau Sumatera itu. Nah, besok-besok itu mereka yang punya dapil di satu pulau itu, termasuk Morowali, nggak usah dipilih. Ya, harus dilakukan boykot, gitu. Nanti Masyumi walaupun partai kecil nanti kampanye boykot itu, diaudit. Nah, bisa juga ini siapa dulu yang calon sini pernah nggak bersuara terhadap kerusakan itu. Yang kedua, kalau Pak Prabowo tidak mengambil satu langkah dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara ini, maka kemungkinan yang lain revolusi. Ini kita belajar dari peristiwa negara. Juga apa yang terjadi pernah juga dalam sejarah politik kita. Ini saya hanya memotret. Dan potensi itu sangat kuat sekali. Tadi saya mulai Prof. Herman, proses kemiskinan berapa tahun ini, itu luar biasa. Ya, luar biasa proses kemiskinan ini. Daya beli apa segala macam, waduh, itu banyak datang. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau perubahan itu apakah dalam bentuk revolusi dan kemudian tidak terkendali, pasti revolusi itu sesuatu perubahan yang sebenarnya kita nggak mau juga karena bisa tidak terkendali. Kalau perubahan itu berlaku revolusi dan tidak terkendali, bubar negara ini. Bubar artinya negara itu akan pecah beberapa negara. Sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Kenapa? Di beberapa daerah kekayaan alamnya itu kan juga bisa dinego bagi negara sponsor. Pak Abbas kalau di Sumbar ada kandungan uranium itu bisa sponsor dari Rusia. Ini kelakar, bentar Pak Abbas, ini kelakar, ya, tapi agak serius. Karena kalau kita belajar dari bubarnya Uni Soviet itu luar biasa, ya, negara besar, negara industri, apa segala macam bubar juga. Karena apa? Kebangkitan ekonominya tidak efisien. Apa bedanya dengan kita? Kita tidak hanya tidak efisien, tetapi meningkatkan bangkrut, kemudian ya memiskinkan rakyat. Itu ya. Nah, jadi ada 3 kemungkinan itu. Kita lihat. Saya kira itu. Saya nggak ngajak revolusi, jangan salah. Ya, tidak. Saya ingin tetap Pak Prabowo mengambil langkah yang konkret, yang radikal, yang revolusioner, dan kita akan mendukung. Dan Masyumi itu ada di belakang Pak Prabowo. Dan kita akan kampanyekan semua elemen rakyat, terutama masyarakat yang langsung berdampak pada ya kejahatan ya yang dalam bentuk bencana itu, supaya ikut mendesak dan mendukung langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Prabowo, termasuk Sulawesi, Morowali. Saya kira terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Terima. Sekarang kita pada kesempatan kedua, mulai dari Pak Legian, Pak Legisan, sorry Pak, saya masih sering kemudian disusul Pak Sekjen. Ya. Monggo, ada lagi, yang satu lagi, siapa? Pak Ahmad. Ya, silakan Pak Legisan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya tadi menyimpulkan dengan, maksudnya menyimak dengan sangat baik, dan saya menyimpulkan kok nadanya sama semua. Prof Abbas, Prof TB Masa bilang ini adalah state crime. Prof Rusman bilang ini adalah, kalau Prof Herman bilang ini kejahatan kemanusiaan. Kalau Prof Herman, Prof Rusman bilang ini adalah pembunuhan. Ngeri kali ya. Jadi kalau ketiga ini disimpulkan semuanya, berarti apa yang disampaikan Prof TB Masa tadi, ini nggak cukup audit saja, nggak cukup hanya rombak Minerba, tapi undang-undang Minerba, tapi ini harus yang revolusioner. Nah, saya tadi ujungnya adalah berarti kayaknya Mas Sumi ini mesti ke depan untuk bukan hanya membangun opini di pers, di media, tapi kita datang ke DPR, kita datang ke istana, kita datang ke KLH, kita datang ke MSDM itu, gitu. Karena 3 orang profesor udah ngomong kayak gini kan udah benar gitu, apalagi gitu. Jadi ini mungkin Pak Sekjen nanti akan mengkoordinir pelaksanaan. Kapan kita Pak Sekjen berangkat ke sana, Pak Sekjen? Ya. Waktunya kapan itu kan? Itu aja Prof. Kira-kira itu. Jadi Kita punya saham membangun NKRI. ini dia. Kita ingin mengingatkan kembali sekarang. Masya Allah. Siap Prof, itu aja Pak Ramlan. Ya, oke. Kemudian Pak Sofyan. Sudah sebulan ya. Iya, baik, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Gisan itu sebetulnya yang ingin saya usulkan dalam forum ini. Kita tidak boleh berhenti di forum ini, meskipun Pak TB Masa tadi mengatakan bahwa seluruh institusi negara sebetulnya lumpuh. Tapi memang kita tidak bisa melakukan yang lain saat ini, kecuali kita harus berteriak di lembaga-lembaga negara yang resmi. Saya usulkan, saya sudah bisik dengan Direktur SPM yang mengajukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 4. Kebetulan sekarang ini kan sudah dibentuk panja, ya, alih fungsi hutan lahan itu. Ya, saya pikir minggu ini suratnya harus keluar. 2 fokus utama tadi yang dari Pak Prof Rusman, bahwa harus dibongkar dari regulasinya. Ya kan? Saya pikir itu data-data tentang regulasi yang harus kita ajukan untuk dibongkar itu harus kita buat. Kemudian dari fakta-fakta di lapangan dari Pak Herman, ya, itu harus kita buka di publik. Sampai hari ini belum ada satupun kelompok masyarakat yang datang ke panja musim 4. Belum ada yang berteriak. Jadi saya pikir ini kita sampaikan dengan tembusan ke seluruh Presiden, ya, ke seluruh instansi terkait, kita tembuskan usulan kita itu. Saya harapkan dalam pekan depan kita sudah bisa mengajukan surat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dia aja, Pak. Ini agak keras suaranya. Sudah. Ya, mengerti. Pak. Silakan Pak. Bapak menentukan dan lain. Itu mati ibunya itu. Baik. Halo, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama sebagai majelis syuro saya ingin menyampaikan NKRI harus dipertahankan. Kita akan diskusikan khusus why, kenapa, dalam forum yang lebih kecil.
Karena NKRI itu lahir dari pendekatan pemikiran yang luar biasa dari founding fathers Masyumi tahun 45 dan jauh sebelumnya, sejak sebelum kemerdekaan, sejak adanya resolusi jihad, sejak adanya imam jihad untuk membangun suatu negara dengan dasar tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk itulah terakhir kita memiliki seyogianya 10 presiden, tapi 2 tidak dicatatkan. Jadi sebetulnya Pak Prabowo itu adalah presiden ke-10. Karena apapun dunia tahu RIS itu presidennya adalah Mr. Asad, dan PDRI kepala pemerintahannya adalah Safruddin Prawira Negara. Oke, itu. Jadi apa? NKRI harus dipertahankan. Uniknya, bahasa kita ribuan, budaya kita ribuan, kepulauan kita 17.000, nggak tahu berapa yang sudah dijual oleh rezim ini. Tetapi satu hal, ras kita, kekuatan kita dibangun oleh majority, perilaku yang dilahirkan oleh suatu agama yang harus kita maintain, yaitu agama Islam yang majority sekarang ini masih 18. Namun Islam di sini adalah membangun masyarakat madani, etnis dan agama tumbuh bersama, dan ekonomi bisa dibangun bersama sejauh tidak melanggar ketentuan perundangan yang ada. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, statement dari kita, terutama guru-guru besar ini, beliau bicara dengan data dan fakta. Ini yang seharusnya, artinya secara akademis ya memang demikian. Nah, kemudian semua mempunyai pemikiran sama bahwa terjadi sesuatu yang luar biasa di NKRI ini. Nah, untuk itu perlu dibenahi. Nah, bagaimana membenahinya? Ya, kalau ada masalah pendekatan Dreker, kemudian Schumacher mengatakan small is beautiful, but small should be solve the problem if we find the problem in the system. Nah, di kita ini adalah masalahnya banyak. Pendekatan hukum ada regulator, ada implementator, ada subjek hukum. Ini tiga-tiganya bermasalah, bermasalah. Nah, barusan ada Pokja kan. Nah, jadi saya kepada Pak TB Masya ini yang memimpin pakar-pakar di lingkungan Masyumi, ini sudah saatnya yang tadi itu. Jadi ini Pak Legisan dengan Pak Sekjen, jadi pendekatan holistik, melahirkan suatu pendekatan pemikiran menjadi gagasan kita untuk memperbaiki itu di mananya dulu. Nah, ini setting priority. Saya bilang nggak bisa karena penyakitnya sudah di mana-mana. Jadi mungkin pendekatan simultan. Untuk itu kita harus punya cetak biru untuk solve the problem. Jadi artinya apa? Pemikiran, gagasan, konsep dituangkan on written, kemudian datang ke Pokja itu. Siap enggak? Nah, kita sudah dibantu alhamdulillah oleh pakar-pakar kita yang juga saya cermati beliau, tulisannya, pemikirannya, bahasanya adalah orang-orang yang dalam sistem itu ada sistem, ada subsistem, di dalamnya itu adalah manusia. Semuanya dari manusia yang dari Allah. Kalau kalbunya rusak, maka sistemnya rusak, lingkungan rusak. Nah, kita punya pakar-pakar itu, kita punya dewan pakar. Segeralah adakan group discussion, lahirkan pemikiran-pemikiran, tapi sudah berupa konsep, aspek ekonomi, aspek usaha kecil, aspek apa lagi? Aspek lingkungan. Lingkungan ini luas, karena lingkungannya lingkungan hidup, Lingkungan hidup itu menyangkut apa? Makhluk. Seperti yang saya katakan awal tadi, bila setitik merusak seluruh sebelahnya. Karena LBP dan Mulyono merusak peradaban kita. Apa peradaban itu? Menyangkut ideologi, politik, ekonomi, demokrasi dan sebagainya. Nah, jadi untuk itu terima kasih Prof sekali lagi, dan juga ini moderatornya luar biasa. Ya Pak TB mari kita susun sama-sama, kita kumpulkan pakar. Nah, ini sudah ada intelijen kita ini, udah lama nggak hadir nih majelis suruh kita. Ini Pak Dr.
Ya, Asmi Ilyas. Ya, nah ini pakar intelijen kita. Ya, dalam pendekatan agamanya juga dalam, segala dalam, tapi ya Mbok sering-sering hadir lah Pak, buat pikirannya ditumpahkan ke Mas Yonggi gitu. Jadi itu saja dari saya, ya, 3 poin besar tadi. Kita akan hadir, kita adalah solusi untuk perubahan, kita jawaban untuk membangun republik ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepakat. Terima kasih Pak Legisan dan kemudian Pak Sekjen dan Pak Abbas juga sepakat dengan saya. Mesti lebih konkret. Karena kalau kita sehebat apapun kita diskusi gagasan kita, kalau tidak konkret juga tidak dihitung. Makanya saya sepakat dengan Pak Sekjen dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama bisa menunjukkan ke publik bahwa kepedulian kita terhadap negeri ini luar biasa. Karena kan faktanya sudah banyak Pak. Terakhir kan tuh Sudan tuh Pak Herman ya, terpisah jadi 2 negara karena perebutan sumber daya. Selatan tidak puas bisa, dan kita tidak mau Indonesia seperti ini. Datanya sudah cukup, hasil risetnya luar biasa dan tidak bisa dibantah. Cuma memang aktor-aktor kita di tengah kegamangan seperti itu, dia main retorik di undang-undang. Sama lah bencana itu semua. Kenapa belum bencana nasional? Karena belum lumpuh pemerintahan di sana. Masih ada 1-2 kabupaten yang lumpuh, yang lainnya masih bagus. Padahal dia yang kasih ini. Jadi menurut saya memang perlu segera ada semacam overview ya, latar belakang berpikirnya itu seperti apa. Dengan fakta-fakta yang ada itu bisa kita urai. Bayangkan Pak, selama ini saya juga dulu saya kan sama-sama Pak Rama ya di Makassar tuh. Saya ke Jakarta karena kita memang aktif di Makassar, aktif di organisasi. Ketika reformasi kita mau berpartisipasi langsung, maka ke Jakarta lah kita, dan akhirnya juga tinggal di Jakarta. Kita dulu penuh caci maki dengan rejim Orde Baru, tapi setelah saya buka data, baca data, waduh, banyak juga kita berdosa di Orde Baru. Tadi kontribusi SDA itu Pak, dia 32 tahun berkuasa, kalau dirata-ratakan 39% kontribusinya setiap tahun dari APBN, bahkan 81 bisa 81%. Tapi di masa SBY makin turun, dan puncaknya di masa tadi gen apa itu yang banyak palsu-palsu itu ya, itu cuma 8% pada rata-ratanya 8%. Bayangkan itu Pak, itu masuk kemana? Makanya tadi saya nyatakan supaya menjadi semacam public statement itu. Apakah negeri kita pejabatnya itu memang masih punya rasa nasionalisme seperti yang sering dipidatokan? Jangan-jangan sudah tidak ada. Dia hanya meletakkan dirinya sebagai warga dunia. Jadi ada masalah saya pergi ke Indonesia. Dan fenomena itu sangat ini Pak. Terakhir Pulau Ampat, siapa pelaku utamanya di situ? Kan pejabat negara di Jakarta. Kan tadi penelitian Berse tadi itu, predatory mining tadi itu di Papua, itu kan pejabat Jakarta. Pulau Ampat itu rusak semua pariwisata di sana. Kalau partisipasi publik tidak tegas, tidak keras, itu dilanjutkan. Jadi makanya jangan pernah kita bosan bersuara, apalagi kalau di koridor dalam konteks masuk ke DPR, dia yang mengawali itu sebagai institusi, itu sangat luar biasa anunya, resonansinya luar biasa. Demikian, terima kasih. Silakan Pak Hema. Kalau sistemnya Pak, kalau sistemnya begini Pak, dalil ini sudah terbukti bahwa kita sudah terjebak dalam konteks kutukan sumber daya tadi yang sudah lama diteorikan. Dan kutukan sumber daya itu konsekuensinya ada tadi tragedy of the commons, malapetaka bersama. Kalau dia yang tanggung malapetakanya adalah masalah. Maka dengan itu pilihan terbaik tadi ya mungkin kalau Pak TB menyatakan revolusi, itu revolusi kan maknanya bermacam-macam. Revolusi dalam konteks saya kebijakan negara. Kebijakan negara semua harus diganti. Karena kalau tidak dia mainkan di situ. Kalau ribut memang tidak berhenti Pak.
Masuk 2 bulan 3 bulan pulih lagi, kambuh lagi penyakitnya. Dia berdasar kepada regulasi. Contoh misalnya, saya ingin presiden itu ke depan berpikir jangan pernah tempatkan sembarang orang jadi menteri di Menteri Badan Pertanahan Nasional. Tanah ini kan menentukan hidup kita, eksistensi negara. Kalau sembarang di situ politisi, wah bisa negosiasi Pak, ini sertifikatnya ini macam-macam, Menteri Kehutanan dan sebagainya. Posisi-posisi strategis itu mesti diamankan oleh seorang presiden kalau dia punya visi yang kuat. Tapi kan presiden kita dari waktu ke waktu hanya jebakan politik pragmatis saja semua. Mudah-mudahan Prabowo ada harapan yang kuat. Dengan membongkarnya Morwali itu saya ada optimisme kepada dia. Cuma memang dia mungkin bertahap ya. Itu kan tidak mudah juga. Demikian Pak Moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi menarik ya Pak Abbas katakan, kita solusi untuk perubahan. Kata-kata ini ya tentunya kita dengan terbuka, dengan lapang dada, bahwa aktivis atau petinggi Partai Masyumi kita akan mengevaluasi dari ya faktual tentang kerusakan sumber daya alam yang sudah masif dan sistemik. Ini menjadi hal yang ya tidak bisa dipungkiri Pak, karena korban sudah berjatuhan di Sumatera Barat, ya kan, di Sumatera Utara dan juga di Aceh, dan yang lain menunggu bom waktu yang saya sebutkan tadi, das-das ya kan, ya entah itu di Jambi, entah itu di Musi ya, das itu Morwali nanti, ataupun di Kalimantan das Mahakam ya. Makanya dulu pernah saya menginginkan das-das itu harus ada menteri namanya Menteri Water Treatment Management, Water Resource Management. Jadi menteri untuk pengelolaan sumber daya air. Malaysia punya, Singapura juga punya, kecil itu nggak ada yang punya dia. Lah Indonesia yang begitu lintas, ya kan, sungainya antar provinsi kayak Bengawan Solo sampai Jawa Timur, bukan Jawa Tengah. Coba kita lihat di Kalimantan, kok nggak ada menterinya yang ngurusin itu. Padahal itu sangat, untuk food security sangat berperan masalah air. Nah ini contoh saja. Jadi kita ingin solusi untuk perubahan karena faktual sumber daya alam kita sudah banyak rusak dan ini mengancam, ya kan, tentang kejahatan lingkungan dan kejahatan kemanusiaan. Jadi buku yang saya baca ini menunjukkan bahwa kejahatan ekologi itu adalah kejahatan kemanusiaan. Luar biasa karena sumber daya itu kaitannya dengan makhluk hidup, manusia. Oke. Jadi kalau Kasman Singodemejo pernah menyatakan dalam DPR zaman KNIP, Komite Nasionalis Pusat, saya pernah baca bahwa NKRI ya ini adalah pemikiran dan kontribusi dari Masyumi besar sekali. Jadi pemikirannya ya Kasman termasuk sekjen daripada Masyumi ketika itu, siapa namanya, Wiro, sekjennya Pak Masyumi ketika tahun 45, Wiro Atmojo sama. Itu juga saya baca ketika dia memperjuangkan di KNIP, Komite Nasionalis Pusat. Jelas sekali bahwa kontribusi Masyumi terhadap NKRI, terhadap arti kebangsaan ini besar sekali. Jadi sudah saatnya, kalau toh ini nanti ada suatu panitia ya kecil ya untuk membangun untuk memberi kontribusi pemikiran ya, blueprint, konsep, gagasan, dan juga masalah rekomendasi ya paper, namanya policy paper ya. Kalau itu biasa kita dari BRIN itu biasa kita bikin policy paper untuk masalah rekomendasi itu. Ini sebetulnya sangat bagus sekali Pak. Kapan waktunya tinggal nanti kita akan memberi kontribusi tentang data-data apa yang diperlukan. Nah itu narasumber. Terima kasih. Ya, saya singkat aja. Jadi mungkin nanti tentu ada paper policy satu, yang kedua nanti di ujungnya
jalan untuk pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tidak mengambil langkah-langkah radikal atau apalah namanya, maka kemungkinan kedua akan terjadi ketidakpuasan, kekecewaan rakyat, itu akan kumulatif. Maka jalan revolusi itu sesuatu yang tidak dihindarkan. Kita belajar dari beberapa negara yang sudah, kalau saya istilahnya udah nggak lagi menari-nari dengan aku. Saya udah langsung ke depan. Ini negara ini udah lumpuh. Terserah orang mengarahkan bahwa ini normal, enggak, ini negara udah lumpuh. Hukum sudah tidak tegak, apalagi keadilan. Pemerintah juga tidak efektif. Lembaga representasi perwakilan itu juga tidak lagi berpihak pada kepentingan nasional, kepentingan negara, apalagi kepentingan rakyat. Maka kalau hal-hal yang kita ajukan itu tidak mungkin sampai pada kemungkinan yang terburuk, itu harus dinyatakan, gitu ya. Kalau saya di tulisan lain, saya mengatakan kalau rumusan NKRI versi Masyumi itu kan yang rumuskan kan malaikat, manusia yang kelasnya udah malaikat, nggak ada interestnya seperti manusia biadab yang seperti sekarang ini. Kalau saya udah nggak percaya itu, maka kemungkinan lain bisa juga jalannya, ya, kalau ingin implementasi NKRI, tapi NKRI dalam versi yang lain, tetap pada model otonomi plus negara federal. Mungkin Pak Abbas pasti akan menentang, ya, tapi tetap NKRI versi Indonesia. Mungkin dalam teori itu akan baik. Kalau itu saya, karena apa? Kalau model seperti ini tetap pasti akan balik lagi kepada sentralisme. Negara itu hanya menjadi alat bagi para perampok sumber daya kekayaan Indonesia. Tapi kalau kemudian itu kekuasaan itu dipecah, kembalikan pada daerah, maka rakyat, kedaulatan rakyat itu ada di daerah. Dan saya mengambil ilham itu dari Bung Hatta. Jadi kedaulatan rakyat itu sesungguhnya itu ada di bawah. Makanya dia cenderung pada sistem federalisme. Jadi mungkin kalau dulu kita haram karena kita melawan kolonial, sekarang kolonial kembali lagi. Kita mau gempur dia nggak kuat, ya kan? Maka ada sosialisasi. Nah itu beberapa varian-variannya. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai pemerkarsa diskusi publik hari ini, saya persilakan Ibu Utari untuk menyampaikan mungkin ada sesuatu. Monggo Bu. Terima kasih Pak Moderator. Oleh karena itu, karena kita melihat gempa Sumatera ini ya, jadi saya melihat beralih fungsinya Bukit Barisan itu sebagai tulang punggung Pulau Sumatera. Makanya kita melihat bahwa penting segera kita melakukan diskusi publik dengan tema seperti ini. Kalau eksploitasi sumber daya kebablasan, pemerintah harus audit total praktek AMDAL. Jadi mungkin berikutnya adalah Masyumi desak Pemda untuk melakukan public expose, namanya kalau dalam perusahaan itu public expose, apa yang akan terjadi di daerahnya. Mungkin mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi, dan itu bahaya sekali gitu loh, karena kondisi menyerang 3 provinsi ini kan Pemdanya sepertinya ketinggalan.
Padahal seharusnya pada waktu pilkada dia sudah tahu apa yang akan terjadi di wilayahnya. Dan ini kan kita akan bisa kebobolan di 35 DPW lagi, provinsi lagi. Jadi artinya saya rasa ini sangat kritis kondisinya Pak. Jadi Mas Yumi mendesak Pemda untuk melakukan public expose. Jangan khawatir lagi. Katakan apa yang akan segera datang. Nah, di sini Mas Yumi membuka hotline untuk Pemda bicara apa adanya. Jadi sudah saatnya Pemda bicara apa adanya. Ya, mungkin ini juga salah satu langkah nanti bahwa money politik itu sudah usang, karena money politik itu menghancurkan kehidupan rakyat kita setelah reformasi. Jadi inilah Mas Yumi, ini adalah the new generation sekarang adalah masuk peradaban baru menjadi politik yang lebih berbudaya, yang lebih santun. Terima kasih saya juga kepada semua pembicara yang sudah menyediakan waktu, juga terutama Pak Moderator. Nah, sekarang saya kembalikan Pak Moderator untuk sekaligus menutup diskusi. Terima kasih Utari. Saya menanggapi closing statement dari para narasumber kita. Dari Pak Profesor Rusman, ini perlu segera ada paper blue ya Pak ya, Pak Rusman ya. Dalil ini sudah terbukti mengenai bahwa kita sudah benar-benar terjebak dalam teori kutukan sumber daya alam. Pilihannya adalah revolusi kebijakan negara. Presiden harus berpikir, jangan tempatkan sembarang orang pada posisi strategis di Badan Pertanian Nasional, Kehutanan, dan Energi Sumber Daya Mineral. Pak Herman dalam proses temannya mengatakan kita perlu ada solusi revolusi untuk perubahan. Kita evaluasi total praktek pengelolaan sumber daya alam. Kenapa ya? Sumatera Barat, kejadian di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara sudah terbukti bahwa kita mengalami kerusakan lingkungan yang luar biasa dalam pengelolaan sumber daya alam. Kejahatan ekologi adalah juga kejahatan luar biasa. Kemudian dari Pak Prof. TB Masa Jafar mengatakan, jika pemerintah Prabowo tidak melakukan langkah-langkah radikal, maka akan terjadi kekecewaan dalam masyarakat. Akan terjadi revolusi seperti negara-negara lain, contohnya Uni Soviet. Demikian Pak, apa yang bisa kita, benar ya? Ya, sematut Nepal katanya. Soviet dan Nepal. Demikian para hadirin sekalian, diskusi publik kita hari ini yang membahas eksploitasi sumber daya alam kebablasan, pemerintah harus audit total praktek AMDAL.